belajar tentang kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Materi IPA kelas 4 SD, tema 3, subtema 1. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, ada akar. Ya, akar di sini adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Kemudian ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun di sini adalah tempat untuk fotosintesis. Kemudian ada batang. Batang ini adalah merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Yang pertama, ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya, padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya adalah mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Fungsi dari akar. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama yaitu akar gantung. Akar gantung ini disebut juga dengan akar udara. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya adalah pohon beringin yang mempunyai akar gantung, yaitu contohnya pohon beringin. Selanjutnya adalah akar napas. Akar napas ini berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya adalah pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya adalah akar papan atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya di sini adalah pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya ada akar tunjang. Akar tunjang fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya adalah akar pohon bakau dan pandan. Yang kedua adalah batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang. Yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang. Yang pertama, ada batang berkayu. Batang berkayu ini adalah memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya, pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua,
batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya pada tanaman bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi untuk tempat fotosintesis. Fungsi dari daun yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, kemudian ada tulang daun menjari, ada tulang daun melengkung, dan ada tulang daun sejajar. Yang keempat, bunga. Bagian-bagian bunga, bagian A di sini, yaitu disebut dengan tangkai bunga, yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Bagian B di sini adalah kelopak. Kelopak di sini fungsinya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian bagian C di sini mahkota. Mahkota ini untuk menarik perhatian polinator. Kemudian bagian C di sini adalah benang sari. Benang sari ini adalah alat reproduksi jantan. Dan bagian E di sini adalah putik. Putik adalah alat reproduksi betina. Yang kelima yaitu buah dan biji. Bagian-bagian buah dan biji ini adalah daging buah. Kemudian di sini ini adalah bijinya dan ada kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat!